Hari berikutnya, Sri Maharaja Rakai Pikatan menyelenggarakan pertemuan penting di Balai Paseban Agung Istana Mataram. Hadir para penggawa kerajaan, termasuk para busu. Sri Maharaja duduk didampingi sang permaisuri, Diah Pramodawardhani. Hari ini, Istana Mataram mendapat musibah besar. 2 pusaka andalan hilang dicuri orang. Kita tidak akan tinggal diam. Pusaka itu harus dicari sampai ketemu dan pencurinya harus ditangkap, diganjar hukuman yang berat. Dan kita sudah mempunyai orang yang bisa kita jadikan sebagai tersangka utama. Kalian pasti sudah tidak sabar lagi menunggu. Dan kalian pasti ingin tahu siapa yang aku maksudkan sebagai tersangka utama. Belum lama Gunadarma telah memergoki sebuah komplotan rahasia. Mereka berkumpul di rumah kediaman Busutarai. Ya, Busutarai adalah tersangka utama sebagai biang keladi hilangnya 2 pusaka Mataram tersebut. Karena itu Busutarai harus ditangkap. Kalian bisa melihat sendiri orang itu sekarang tidak hadir di sini, bukan? Dan itu berarti dugaanku mengarah pada kebenaran. Sri Maharaja, hamba mohon ampun. Iya. Hamba tidak berusaha membela Busutarai. Tapi apakah tuduhan itu disertai bukti-bukti yang jelas? Sebab di negeri Mataram tidak ada larangan orang berkumpul di suatu tempat untuk mengadakan pembicaraan. Tentu saja ada buktinya, Bu Sudandai. Maaf Sri Kahulunan. Dapatkah kami mendengar dan melihat bukti-bukti tersebut? Gunadarma bahkan hampir saja celaka ketika berusaha mengintip pertemuan rahasia di rumah Busutarai. Dan menurut laporannya, waktu itu kau pun ada di sana. Juga Bu Sumaya ada di sana. Nah, ini berita yang tidak sedap, Bu Sudandai. Karena itu harus segera dijernihkan. Bu Sudandai, Daulat Sri Maharaja. Benar kamu di rumah Busutarai malam itu? Ampun Sri Maharaja. Sama sekali berita itu tidak benar. Malam itu hamba tidak pergi kemana-mana. Dan kau Bu Sumaya? Ampun Sri Maharaja. Hamba pun tidak bisa meninggalkan rumah. Karena malam itu hamba merasa kurang sehat. Barangkali Gunadarma salah lihat Sri Maharaja. Lagi pula, untuk apa kami membuat suatu komplotan yang hina seperti itu? Kami sudah berjanji pada mendiang Gusti Maharaja Samaratungga bahwa kami akan setia pada pemerintahan Mataram. Lagi pula, kalau memang kami bermaksud membuat komplotan jahat, mengapa harus di rumah Bu Sudandai? Jelas hal itu akan mendatangkan kecurigaan. Kami bisa mencari tempat yang jauh tersembunyi dan jauh lebih aman. Ampun Sri Maharaja. Bukannya hamba kurang menaruh hormat pada Sri Maharaja Rakai Pikatan maupun Sri Kahulunan. Tapi hamba mohon agar segala sesuatu harus diperiksa dengan teliti. Tuduhan harus disertai bukti-bukti supaya jangan sampai menjadi fitnah. Sebab fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Gunadarma, sekarang apa yang bisa kau sampaikan di hadapan para hadirin? Ampun Sri Kahulunan. Hamba hanya ingin mengulang keterangan hamba. Hamba yakin malam itu hamba melihat Bu Sudandai dan Bu Sumaya. Bahkan Tuan Putri Rakewatan ada di sana juga. Fitnah. Kau tidak bisa menuduh orang sembarangan, Gunadarma. Maaf Bu Sudandai. Kau bisa saja mungkir. Tapi aku hanya mengatakan apa adanya. Aku tidak mungkin salah lihat. Dan aku tidak suka memfitnah orang. Baik. Kalau memang kau merasa melihat kami berdua di rumah Busutarai, apa buktinya? Apakah ada saksi-saksi yang sekarang bisa dihadirkan di tempat ini untuk ditanya? Benar. Saksi itu penting.
supaya laporan yang kamu sampaikan kepada Sri Maharaja itu menjadi lengkap dan bisa dipercaya. Ampun Sri Maharaja, memang hamba tidak mempunyai saksi mata. Nah, itu berarti keterangan yang kau berikan pada Sri Maharaja kurang mengandung unsur kuat Gunadarma. Keterangan itu bisa dianggap palsu dan menyesatkan. Sudah cukup semua. Kalian tidak usah bertengkar di hadapanku. Sekarang Busutarai adalah kuncinya. Kemulut ini akan bisa disingkap jika Busutarai dibawa kemari dan diperiksa. Purnawijaya, Daulat Sri Maharaja. pergilah ke rumah Busutarai. Bawalah pasukan secukupnya. Tangkap Busutarai dan bawa ke istana secepatnya. Jangan kau diam saja. Dan kalau dia mengadakan perlawanan, kalian berdua kuberi wewenang untuk membereskannya. Laksanakan. Baik. Setelah pertemuan penting di Balai Paseban Agung bubar, Purnawijaya segera mengumpulkan prajurit-prajurit andalannya. Mereka dibentuk menjadi sebuah pasukan yang tugasnya ialah mencari serta menangkap Busutarai. Tak lama kemudian, pasukan itu pun telah naik ke atas punggung kuda masing-masing. Ayo berangkat. Pasukan berangkat. Mari. Kita gerebek rumah Busutarai. Setelah pertemuan selesai, Busu Dandai dan Busu Maya tampak gelisah. Mereka tidak langsung pulang ke rumah. Busu Dandai menggamit pundak sahabatnya. Kemudian mereka berdua berdiri merapat sudut bangunan istana yang sepi. Mereka bicara dengan hati-hati sekali. Bagaimana Busu Maya? Apakah rencana kita akan gagal? Akibatnya bisa sangat buruk. Semua ini gara-gara laporan Gunadarma. Tapi kita masih cukup beruntung. Karena memang dia tidak mempunyai bukti dan saksi. Lalu selanjutnya bagaimana Kakang Dandai? Apa kita langsung pergi saja ke Puri Durga? Tidak. Kita tidak bisa pergi ke Puri Durga. Pergi ke Puri Durga sama halnya kita menyerahkan kepala ke moncong buaya. Purnawijaya dan prajurit-prajurit Mataram pasti juga akan menggerebek tempat itu. Lalu bagaimana dengan Busutarai? Kasihan keluarganya. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini semua di luar rencana kita. Apa boleh buat? Kalau memang Busutarai ditangkap, kita tidak bisa membelanya. Kita terpaksa merelakannya. Memang begitulah hidup dan tinggal di istana. Kita harus ikut bermain bersama orang-orang lain. Dan jika perlu, kita harus menggunakan berbagai macam cara untuk memenangkan permainan. Dan ingat Bu Sumaya, dalam setiap permainan pasti ada yang kalah, ada yang menjadi korban. Mungkin kali ini Bu Sutarai harus menjadi korban. Tapi Kakang Dandai, coba kita pergunakan nalar yang lebih baik. Kita panjangkan akal kita sedikit. Iya. Bagaimana? Bagaimana kalau Bu Sutarai membongkar komplotan rahasia ini, Kakang? Bagaimana kalau dia membuka mulut di depan Sri Maharaja dan Sri Kahulunan? Akhirnya kita pun akan terseret-seret, Kakang Dandai. Kita akan terlibat dan ikut bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ya, kau benar Bu Sumaya. Memang itulah yang sedang aku pikirkan sekarang. Tapi seperti yang sudah aku katakan, segala cara boleh kita pergunakan asal kita berhasil keluar sebagai pemenang. Iya, sekarang cara itulah yang akan kita cari bersama-sama. Yang penting Bu Sutarai jangan sampai membocorkan rahasia.
Kalau perlu, mulutnya harus dibungkam selama-lamanya. Jingga? Kencana Jingga? Jingga? Pergi kemana dia? Sudah ku cari-cari di sekitar tempat ini, tidak ada juga. Wah, jangan-jangan dia pergi ke rumah Bu Sutarai. Mungkin aku terlalu lama di Istana Mataram, sehingga dia tidak sabar lagi. Kok sepertinya ada tulisan di atas kulit kayu ini? Iya, benar. Ada sebuah kalimat yang rupanya dimaksudkan untuk sebuah pesan. Maaf Tuan Gunadarma, saya harus menyelamatkan Manohara. Benar dugaanku. Pasti dia pergi untuk mencari Manohara sahabatnya. Wah, dia tidak sadar bahwa hal itu bisa membahayakan jiwanya. Lukanya belum sembuh sama sekali. Seharusnya dia istirahat di sini, paling tidak sampai besok pagi. Kalau begitu, aku tidak bisa tinggal lama-lama di sini. Aku harus mencarinya. Sementara itu, Purnawijaya dan 200 orang prajurit Mataram sudah tiba di rumah kediaman Bu Sutarai. 10 orang prajurit diperintahkan menggeledah seluruh ruangan yang ada di situ, sementara yang lain mencari di luar. Tapi tak ada seorang pun di antara mereka yang berhasil menemukan persembunyian Bu Sutarai. Karena kesal, Purnawijaya menyeret 2 orang prajurit jaga yang biasa mondar-mandir di pintu gerbang rumah kediaman penggawa kerajaan itu. Ampun Tuan, ampun, hamba tidak tahu. Kami hanya ingin tahu kemana perginya Bu Sutarai. Kami mengemban tugas dari Sri Maharaja. Kalian harus memberikan keterangan yang jelas. Ayo cepat katakan di mana Bu Sutarai. Kami benar-benar tidak tahu Tuan. Jika kalian ingin selamat, berikan keterangan yang kami butuhkan. Itu saja. Ayo cepat. Ampun Tuan Purnawijaya. Kami hanya ditugaskan berjaga-jaga di luar rumah. Tuan Bu Sutarai sama sekali tidak memberitahu kemana perginya beliau. Jadi, kalian berdua memilih mati. Lihat, aku menggenggam sebilah keris. Jika kalian masih tetap bandel, tetap berusaha menyembunyikan majikan kalian itu, aku diberi wewenang membunuhmu. Membunuhmu juga. Membunuh siapa saja yang menghalang-halangi tugasku ini. Mengerti? Ini adalah amanat langsung dari Sri Maharaja Rakai Pikatan. Aduh, ampun Tuan. Sebenarnya kami takut. Tidak perlu takut. Kami akan melindungi kalian berdua. Tapi Tuan... Tuan Busu mengancam keluarga kami juga. Kalau kami membuka rahasia, maka keluarga kami akan dibinasakan semua, Tuan. Hei, dengar prajurit. Urusan ini menyangkut nama baik negeri Mataram. Kalian akan berbuat jasa jika memberikan keterangan yang benar. Ayo cepat. Sekali lagi kalian tidak perlu takut pada siapa-siapa. Kalian hanya boleh takut pada pemerintah Mataram. Lupakan soal ancaman itu. Bu Sutarai tidak bisa mengancam siapa-siapa. Karena sekarang ini dia sudah menjadi penjahat. Menjadi orang buronan. Dia harus ditangkap dan diadili atas perbuatan jahatnya. Bagaimana? Masih mau bungkam juga? Di mana Bu Sutarai? Tuan Bu Sutarai pergi ke lereng bukit Menoreh. Lereng Bukit Menoreh luas. Persisnya di mana? Puri Durga, Tuan. Puri Durga? Iya, Tuan. Tuan Bu Sutarai pergi ke Puri Durga di lereng Bukit Menoreh.
Puri Durga berdiri di atas lereng bukit menoreh yang tinggi. Dari jauh tampak wihara tersebut seperti istana siluman. Suasananya angker. Rakai Watan, Busutarai, dan Gandawiyuha duduk di teras puri menghadap ke halaman yang mulai disapu kabut tipis yang dingin. Busutarai kelihatan cemas. Wah, mengapa belum datang juga ya? Kita tunggu sebentar lagi, Busutarai. Mungkin mereka masih dalam perjalanan. Ya, seharusnya mereka sudah datang. Sabar, Busutarai. Tenang saja. Justru hati saya merasa tidak enak. Jangan-jangan terjadi sesuatu dan rencana ini bisa berantakan di jalan. Jangan berpikir yang serba buruk. Nanti benar-benar akan terjadi. Pikirkan suatu hasil yang baik. Mereka pasti akan datang karena ini sudah merupakan kesepakatan kita. Tapi kalau terjadi halangan atau sesuatu yang membuat mereka tidak berani datang kemari, bagaimana? Apa maksudmu? Maksud saya begini, Tuan Putri. Bisa saja rencana ini terbongkar. Dan Busu Dandai serta Busu Maya akhirnya memutuskan untuk tidak datang kemari. Rakai Watan tertegun sesaat. Wajahnya tampak gusar. Wanita cantik bekas istri Rakai Pikatan itu mengibaskan pakaiannya. Matanya mengarah ke depan penuh ancaman dan dendam. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.